Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ahoy Jebret Tim, selamat datang di pekan terakhir bulan Mei yang kayaknya nggak beres-beres nih bulan Mei, lama bener, ya kan? Kayaknya nggak beres-beres kapan bulan berakhir sih gitu. Dan kita sekarang masih bahas soal perpindahan pelatih ke pelatih. Seperti yang kata Coach bilang, ini bursa pelatih sama bursa striker ini bakal rame. Kita bakal bahas soal pelatih dulu nih. Ini kayak perpindahan pelatih bakal menjadi highlight kita dalam beberapa pekan ke depan. Kita mulai dari Enzo Maresca yang bakal kita bahas bersama Rizal, Mas Haryo dan juga Coach. Mas Haryo dulu. Kenapa pada akhirnya Enzo Maresca? Murah kah? Itu banyak yang bertanya juga. Iya. Selain murah apa? Apakah bakalan proyek bakal dipecat juga langsung gitu kan? 5 tahun kontraknya? Lo kan nggak ada jaminan gitu kan. Ketika lo ngambil Potter. Sorry, bentar. Dia bilang 5 tahun, tau gue inget siapa? Moyes. Langsung dibuka dengan ger. Gue inget Moyes itu. Iya. 5 tahun langsung. Makan tuh 5 tahun. Faktanya berapa tahun? Nggak sampai. 7 bulan ya lebih tepat. Iya, sekitar itu 6-7 bulan. Masih drama gigs ya? Terus sisanya dibayar. Makan tuh 5 tahun. Gimana Mas Aryo? Iya, ketika lo milih Potter, abis itu gagal, abis itu sebelumnya juga Tuchel. Maksudnya proyeksi jangka panjang seperti apa sih yang lo mau gitu kan? Pochettino kemarin udah menjadi pilihan yang dikiranya bakal proyek jangka panjang, tapi semusim juga akhirnya dia cabut gitu. Maresca kalau ngelihat dari sisi kepelatihan termasuk masih hijau ya. Ini pelatih nongol di U21-nya sih itu dulu kan sebetulnya U21-nya Manchester City. Dia bisa jadi juara U21 bersama Manchester City. Lalu abis itu cabut ke mana dulu ya? Parma. Sempat ke Parma. Gagal. Abis itu gagal, abis itu diambil sama Leicester. Leicester ya termasuk impresif. Walaupun di Leicester sendiri mereka mengatakan bahwa mereka nggak suka gaya main dia gitu. Cuman dia bisa deliver apa yang diharuskan gitu. Sempat di awal-awal main bagus, menang. Lalu di Desember sempat dip juga. Tapi akhirnya mereka naik dan akhirnya juara dan akhirnya promosi gitu. Dari sisi Leicester-nya sendiri ya dia udah biasa kan kehilangan pemain, kehilangan pelatih, ya udahlah bodo amat lah. Maksudnya untuk orang yang baru setahun di sana mereka nggak ada masalah gitu. Nah, tapi Chelsea ya gue lagi-lagi bingung gitu kok penunjukannya Maresca. Apakah untuk proyek jangka panjang? Kalau betul-betul untuk jangka panjang dan mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan pada Pochettino, ya mungkin ini salah satu pelatih yang worth the try gitu ya kalau kita bicara jangka panjang. Apalagi kan pemain-pemainnya kan juga betul-betul baru banyak. Dan nggak tahu siapa yang akan dikeluarin, siapa tahu akan diambil lagi untuk ngeseimbangin neraca. Jadi gue betul-betul nggak tahu kenapa pilihannya itu jatuh ke Enzo Maresca. Sampai seorang Mas Haryo aja nggak tahu kenapa, berarti ada yang nggak beres nih sama Chelsea. Emang nggak beres kan udah berapa tahun? Gue rasa nggak ada yang tahu. Cuman kita nggak bisa gini ya. Sekali lagi ini sebuah bukti bahwa sepak bola itu bukan matematika. Kita lihat flashback sedikit. Chelsea selalu mengambil pelatih top. Bahkan sampai selevel Potter yang top di Brighton, cukup top di Inggris, failed juga. Oke. Tapi gue nggak yakin juga Chelsea punya waktu untuk memberikan dia kesempatan bereksperimen. Karena industri sepak bola ini udah sangat ketat. Lu kalau tidak perform, ini ada korelasinya dengan income. Contoh lu nggak masuk Champions League, ini kayak snowball, ngerti nggak? Jadi lu nggak masuk Champions League, lu kurang dapat dana, terus lu nggak bisa spend banyak. Nah bahkan Chelsea mengakali dengan 8 tahun kontrak, 8 tahun. Ya good luck dengan Mudryk 8 tahunnya itu. Iya kan? Sampai UEFA ngelihat wah kita dikadalin nih sama Chelsea. Akhirnya UEFA bilang kok lu boleh kontak 250 tahun yang kita hitung 5 tahun. Oke. Nah artinya 5 tahun jadi spendnya tambah sedikit lagi dong. Karena dibagi dengan dalam 5 tahun. Nah industri ini yang semua tim di Inggris, di Spanyol, di mana-mana tidak bisa dihindari. Yaitu lu butuh income untuk maju. Tradisional harus begitu. Selama ini Chelsea nemu celah untuk dikadalin, kedepannya nggak bisa lagi. Nah pertanyaan gue sekarang, mereka 2 tahun nggak main Champions League.
sekarang main Liga Conference. Melon. Apa? Mau nyebutnya apa sekarang? Liga Duku. Nah, udah bukan Liga Melon ya guys. Padahal hijau ya. Confirm sekarang Liga Duku. Jeruk Kalau nipis Liga lah. Melon kan Masih Eropa ya? masih Eropa. Melon kan jeruk nipis lah, import, hijau. ya. Hijau. Enggak, ini Duku. Jadi- Enak, cuman lokal. Cuman lokal. Cuman itu kan income-nya nggak banyak. Ya. Ya kan? Sangat sedikit. Nah, pertanyaan gua adalah apakah Chelsea bisa menerima, manajemen Chelsea bisa menerima pada saat mereka nggak main Champions League lagi? Kalau lu tanya sama gue, nggak yakin gue. Nah, menarik Koci. Karena ini dikasih kontraknya 5 tahun Koci. Biasanya kan Iya. 2 tahun, setahun evaluasi. Iya. Kayak Pochettino setahun evaluasi. Oh, gue yang mau ngatur pembelian main. Pochettino nggak terima. Cabut. Out. Nah, ini 5 Gue tahun. gini. Gue kalau kita tempatkan diri sebagai manajemen, Ya. oke. Kalau kita ingin mengikat seorang pelatih, Mhm. kita lihat dulu. Ini orang punya, kita butuh atau dia yang butuh? Ini kayaknya sih Ngerti pelatih nggak? yang butuh nih. Nah, sekarang kalau kita levelnya Pep lah, Ya, kita yang butuh Pep Iya kan? dong. Jadi wajar kita kontrak 5 tahun. Iya. Kalau ini kan dia yang butuh. Nah. Kenapa 5 tahun nggak ngerti juga. Sama contoh Liverpool Arne Slot lah. Arne Slot yang butuh Liverpool kan? Iya. Di kontrak berapa tahun? 3 dulu. 3 dulu sih. 2 plus 1 dua plus opsi kan? Ya, ini 5 plus 1 lagi sekarang. Iya. Nah, ini kan nggak make sense karena lu nggak butuh dia. Dia yang butuh Chelsea. Iya. Iya kalau bagus, kalau enggak, Kompensasi lagi. apakah Chelsea ingin ngikutin patternnya Arsenal? 2 tahun rank 8, tahun ketiga runner up Arsenal. Terus ini mungkin bisa rank 12. Nah, ya you never know kan. Jadi untuk gue gambling yang ya nggak tahu ya. Mungkin Chelsea berpikir oh kita sudah selalu dapat pelatih bintang dan flop juga. Mungkin kita sekarang coba karena murah dan ya tetap ini gambling yang besar buat gue. Terutama 5 tahunnya gue nggak ngelihat. Dan 5 tahun gue rasa kalau itu akan mereka bayar juga kompensasinya. Kompensasi Kan mereka kan? biasa. Iya, Ini kan 5. mereka ngambil dari Leicester kan juga bayar dia juga kan. 10 juta ya? Iya, 10 juta. Dia Iya. bayar kompensasinya ke Leicester. Artinya untuk mutus ataupun untuk ngambil pelatih dari manapun ya nggak masalah juga buat Wow. mereka dan Ini kebukti eksklusif dan berarti ya. berapa tahun. Menurut Mas Heru dan Koci nggak akan sampai 5 tahun nih pelatih. Harusnya. Tergantung- Harusnya nggak nyampe Rizal 5 juga tahun. berarti? Tergantung Harusnya. performance ya. Iya karena terlalu early kan, kita nggak tahu Iya, siapa yang iya. bakal dibeli, siapa yang bakal dijual. Rizal. Bahkan minggu lalu kan kita di Rabu juga bahas ya bertiga di sini. Ini nama yang belum Belum muncul nongol, waktu kita itu. masih ngomongin Iya. McKenna kan. McKenna, Thomas Frank waktu baru itu. nongol kalau nggak salah. Sangat baru nongol. Pas kemarin Senin kan? Iya. Pas Senin waktu itu Maksudnya gue bilang wah ada breaking yang- news nih yang masuk. Rabu ada gua coachan kita hari Rabu minggu Iya, lalu Zal, kan pengen disebut ini bener, iya, terus? Rabu itu. Iya. Itu belum ada Enzo Maresca di situ sebenarnya dan tiba-tiba namanya jadi akselerasinya cepat banget, tiba-tiba dia jadi head coach kemungkinan dalam waktu dekat. Menurut gue ini gambling yang menurut gue layak diambil sih bagi Chelsea kalau kita dari sudut pandang manajemennya. 5 tahun juga layak. Layak dikasih percobaan kan emang Ya tapi tujuannya 5 tahun kontrak layak. Kalau lu cuma bilang layak kasih percobaan, mungkin 2 tahun. ya. Tapi nggak 5 tahun. Tapi at least kalau udah 2 tahun kan kompensasinya nggak sebesar kayak langsung dipecat di musim pertama Lu, pastinya. justru dong. lu kontradiktif dong. Lu bilang 5 tapi- tahun. Kalau lu tapi 2 gini tahun dulu, bener. that's why Sorry, gua mau lanjutin Gua bakar dulu. Tolong juga nih, lu, gue Jon. bukan gua di komen Zal. Mas Aldi beraninya debat Rizal doang. Bukan, Koci juga kalau salah gue debat. Iya. Lu bilang tadi Enggak, lu nggak layak. berani debat gue. Bisa, berani gue berani. Sangat berani. Gue injek-injek. Kalau ada yang salah gue debat, sangat gue debat. Nih, lanjutin lu tadi dulu. bilang, ya boleh. Cuma lu bilang tadi 5 tahun, kalau percobaan 2 tahun. Maksudnya kalau kompensasinya let's say 2 tahun kalau mau sabar, ini kan emang tujuan Chelsea nyari pelatih yang possession based football, dia mau ngasih kesempatan yang lebih ke pelatih karena kok Ya, tapi kriterianya kenapa minggu lalu 5 udah keluar. tahun? Ya ini kan sesuatu yang mungkin mau kita lihat kok. Sebelum-sebelumnya kan Potter juga dikasih harapan yang 2 tahun panjang nggak bisa, juga. Menurut gua ini makanya pelatih apa aja sih faktor-faktor yang menurut gua dia bisa survive gitu Nice. dalam 2 tahun tersebut. Apa aja, Zal? Satu, ya jelas dia mantan pelatih akademinya City, bukan akademi sih, like kelompok umur ya. Kelompok umur di mana dia ngelatih pemain-pemain macam Cole Palmer. Abis itu ada Romeo Lavia dan juga di beberapa tim saya di Leicester dia ngelatih Casadei. Yang mana tadi Mas Aryo udah nyebutin Leicester sempat nanjak di awal tapi di paruh musim kedua juga flop banget. Tapi tetap divisi 2 loh. Mau sehebat-hebatnya juara. Divisi 2. Itu yang Burnley dan berapa itu collapse Langsung semua turun. loh. Itu Nah, dulu juga tahun lalu juga Iya. juara itu. Dan sama. dan sorry materinya Leicester itu kan materi Premier League. Ya, materi kualitas. Premier League yang turun. Dan Kurang dia- gini deh. Bielsa aja sehebat itu di Championship bagus. Begitu ke Premier Iya. League. 2 musim drop. Terseok-seok segala macam. juga. Itu loh, Zal. Dan Leicester Silakan. kan kebantu. Nomor 2. Nah itu nomor 2 soal dia perubahan
di taktikalnya. Leicester kan tadinya reactive football, dia possession bisa tapi lebih ngandelin kayak performanya Brendan Rodgers waktu itu, dia main counter attacking segala macam, mainnya kayak gitu. Tapi di eranya dia main pakai Harry Winks di tengah segala macam, dia Emang bisa lu pernah main lihat dia main? possession-based football. Pernah, salah satunya pernah lawan Chelsea kan soalnya. Dalam Pernah kita semusim bahas. berapa kali Dia nonton? mulai. Belasan lah, kurang lebih. Tapi kan bisa lu. jadi sampel. Bohong Coach. lu belasan. Nonton coach. Ada Bohong belasan. lu. Bapak Dia mana main lagi Chelsea. bohong? Bapak nggak suka kamu Bohong. bohong. Dia kalah sama Chelsea. Iya, kalau begitu. Bapak Nggak nggak mungkin suka sekali kamu dua bohong. kali yang nggak belasan kali. Bohong lu Nggak nonton nyampe belasan belasan mungkin, kali. tapi at least lebih dari boleh 3. bohong apa-apa. Udah mundur kan? Tapi belasan. Kan bisa jadi sampel coach. Ini Nggak bisa boleh jadi bohong, my sampel. friend. Ayo. Ini bisa jadi Lu sampel. San, jangan ngebohongin San. gue karena gue tahu orang yang ngebohongin Nih, gue. Nah. lawan Liverpool pasti nonton karena ketemu lawan Liverpool 2 kali bahkan ketemu Ya, Liverpool. 2 kali. Abis itu lawan Chelsea. Bener-bener, kita percaya 11 kali. Nah terus. Kurang lebih lah, nggak Iya. nyampe belasan, nggak nyampe segituan lah. Tapi kan itu bisa jadi sampel. Ya Rizal udah gue support lu Zal. Sampel. Udah gue support. Ini makanya kita anggap Makanya. 11 kali nonton. Anggaplah Yes. begitu. Apa kekuatan dia? Possession based football. Ya, oke. Dia udah mainin di situ. Dia Yes. kenal beberapa pemain Chelsea. Dan kenapa gue ngarepin Chelsea ini bisa survive sama dia? Karena banyak pemain Chelsea yang udah didatengin dalam 1-2 tahun terakhir. Nah itu bersihin dulu Zal. Sampai ngiler. Oh iya. dalam Koci sih. Santai Koci. Ngiler dulu. Karena semangat coach. Bagus, Karena terus? dalam 1 atau 2 tahun terakhir banyak pembelian Chelsea yang belum dicoba. Romeo Lavia, bahkan Nkunku gue bilang belum banyak waktu kesempatan, dia baru main 11 kali bahkan dalam 1 tahun terakhir. Nkunku salah satunya. Abis itu Wesley Fofana belum Ya, banyak. lu mau terlalu jelasin banyak apa sih? kesempatan. Nggak ngerti gue. Coba Hal point is- apa aja yang bisa bikin si Maresca survive? 1 yaitu possession based football. Iya. 2 dia kenal sama beberapa pemain Oke, Chelsea yang bahkan terus. 3. karakternya dia kenal. Iya. 3 waktu yang bakal dikasih Chelsea gue harap bakal tetap di dia gitu. Oke. Yang hal nggak kita lihat di Potter dan Pochettino yang Iya. kita bahas minggu lalu itu. Kenapa Iya. kok dia dipecat juga akhirnya? Tapi ketiga hal ini gue harap bisa ngebantu si Maresca ke depannya karena pemain-pemainnya dia base possessionnya udah tahu pakem-pakemnya apa yang dia lakuin Iya. dan rekrutmen Chelsea gue lihat Iya. musim depan harusnya bisa lebih kelihatan lagi. Sebenarnya Zal yang jadi kita lagi perdebatkan adalah ini Chelsea tuh kayak nggak belajar dari pengalaman gitu loh. Lu kontrak setahun pecat, kenapa Iya. ini 5 tahun? Itu sebenarnya yang jadi Bahkan perdebatan kita. Pochettino sama Potter kontraknya bukan 2 setahun 2 tahun. tahun. Dia kan iya Itu 2 tahun. 2 tahun tapi selesai di 1 tahun. Nggak Kenapa sampai. dia nggak belajar dari situ dan gue Iya. harap belajarnya ya di momen Itu ini. pertanyaan gua. Di Maresca ini karena dia punya modal yang cukup harusnya untuk ngalamin musim depan itu dengan komposisi kurang pemain modal yang ada. cukup apa? Tapi Potter kita juga harus lihat coach, dia cuma ngeraih 4 kemenangan dari 17 game. Menurut gue itu inilah nggak bisa Ya, diterima juga. lah. asumsi mereka meraih 4 kemenangan dalam 17 game. Apa yang terjadi? Pecat. Ya pasti turbulensinya bakal keras banget di Pecat, squad Chelsea pecat. itu. Tapi pecat. gue harap jangan 4 sampai kemenangan dari dipecat. 17 game, pecat. Kalau standarnya begitu, tapi Pasti gue harap pecat. jangan kejadian lagi. Semoga dia bisa ngelanjutin performa dia di akhir musim kemarin. Chelsea kan bisa nunjukin di tahun 2024 dia bisa perform bagus dan semoga aja terlepas dari Pochettino ada apa enggak, dia bisa tetap form bersama si Maresca itu. Mas Aryo, Iya. gimana lu lihat musim depan Chelsea bersama Maresca? Ya gua harus ngeliat game-game awal sih, seperti gua nge-identified gaya mainnya si Pochettino, makanya kenapa gue yakin dia bisa melakukan apa yang biasa dilakukan sampai akhir musim, walaupun turbulensinya luar biasa, tapi gue udah ngeliat pattern di awal-awal dia megang. Gue harus ngeliat dulu nih Maresca bisa nggak nih melakukan itu, entah itu di preseason, entah itu di game-game awal, tapi patternnya udah jelas kayak apa yang mau dimainin sama Maresca. Nah kalau selama gue belum lihat apa dia bisa melakukan apa yang dia lakukan di Leicester dan dia bawa ke Chelsea, kan pasti turbulensinya juga berat banget. Apakah dia bisa melewati itu? Apakah dia bisa memainkan sepak bola yang menurut gue layak untuk dia melatih Chelsea? Kalau lo lihat di awal gue bisa melihat itu, gue bisa ngasih dia satu tahun. Karena buktinya kan si Pochettino baru akhirnya menanjaknya kan setelah lewat Januari kan. Akhirnya dia menunjukkan apa yang gue lihat di awal musim gitu. Nah sampai gue melihat si Maresca melakukan itu, baru gue bisa assess dia seperti apa nih Chelsea bakal dibawa sama Next dia. time. Tapi sebelum gue melihat itu, ya gue asli masih meraba-raba ini pelatih bisa nggak nih ngebawa Chelsea Gue bermain. rasa nggak fair juga menilai dia. Gue selalu bilang semua pelatih layak diberi kesempatan. Iya, at least semusim lah. Iya. At least musim. Ya setengah musim dulu lah udah mulai kelihatan. Pochet dengan bukan pemain dia, makanya gue bilang ini nggak layak juga. Sekarang juga kita dapat pelatih yang bukan pemain dia sama sekali. Dan gue yakin Chelsea nggak akan datangkan banyak pemain lagi kecuali dijual. Nah dijual pun dijual dengan rugi. Apakah akan banyak yang dijual? I don't think Nggak so. akan juga sih. I don't think so. Maka dari itu mungkin striker 1,
striker Ya, juga winger satu. banyak rebut ya 2-3 pemain lah nggak lebih dari Bahkan itu. kabarnya mereka juga ngincer kiper ya. Iya, Itu kiper. hal yang gue pernah bilang. Pemain Kiper Chelsea yang digaji itu, gue kemarin bikin video itu 35 pemain loh, banyak Pemain banget. apa? yang digaji sama Chelsea. Timnya ini gemuk banget sebenarnya. Emang Gemuk iya. banget. Itu harus di-cut, banyak di-cut, datangin sedikit. Dari zaman Abramovich ini skuadnya paling gemuk kan dia Gemuk kan. banget. Iya. Sampai yang di dipinjemin. dia Bahkan sampai si Lukaku, Broha, Masih statusnya Masih. Ziyech dulu tuh sampai 44. masih Zakaria, bahkan Denis Berantakan Zakaria. itu ya. Iya, berantakan zaman Abramovich banget. tuh Dan gaji 44. paling gede itu Lukaku Dan harus di offload. Dan nggak di klub. dan gak di klub. Harus di offload. Coach, pertanyaan gue adalah, ini kan si Maresca kan pernah jadi muridnya Pep kan ya. Nah, Iya. yang gue perhatiin adalah semua muridnya Pep ini begitu jadi pelatih, dia haus akan otoritas. Ya. Vincent Kompany, Arteta, dia pengen punya veto. Sementara itu nggak akan didapetin di Chelsea, di mana Ya. otoritas pendatangan pemain itu pure di Boehly, Ya. Bali. Gimana nanti Ya, Maresca di Chelsea? that is okay itu karena setiap individu kan berbeda. Sekarang kembali lagi, Chelsea butuh Maresca atau Maresca Butuh Chelsea. Maresca yang butuh Chelsea. Ya. Jadi persis kayak Arne Slot. Arne Slot datang kenapa? Karena dia mau melatih Liverpool dengan budget pas-pasan. Ya. Dan gue yakin Bully udah keluarkan banyak, nggak mungkin dia jual. Dia jual pasti minimal 50% rugi siapapun yang dia jual karena nggak perform semua. Hampir Palmer doang mungkin yang agak perform. Yang lain kan drop di bawah harganya, ya kan? Value-nya turun semua. Ya. Jadi dia mau nggak mau harus menerima bahwa dia harus bisa membuktikan ini dan itu nggak gampang. Oke, terakhir Mas Haryo singkat. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh si Maresca ini dalam paling nggak sampai Desember lah? Apa yang harus dilakukan di awal-awal dia di Chelsea? Iya, dia harus langsung bisa nunjukin ya otoritasnya paling nggak di ruang ganti sama di game plan-nya dia. Apa yang dia lakukan? Dia kan minta 3 ya. Dia minta kiper, back kiri, back sama kiri. striker. Dia butuh 3 pemain itu. Hanya 3 pemain itu yang menurut dia posisi-posisi itu yang menurut dia bisa untuk gua ngeran Chelsea dengan benar, tambahan 3 pemain ini. Ya kalau dia nggak bisa melakukan itu dalam 7 pertandingan awal, ya gua rasa berat sih bagi dia untuk nunjukin ya apa yang dia didatangin buat apa. Gua rasa berat. Zal, walaupun terlalu singkat, terlalu early gitu, cuman lu termasuk yang optimis sama Maresca di Chelsea atau ya ini sih cuma bakal mengulang musim ini gitu? Gue sih tadinya pengen bilang nih kayak bab terakhirnya udah kelihatan nih bakal kayak gimana. Tapi gue berharap semoga putus di dia rantai pemecatan pelatih ini. Karena kita nggak tahu kan ini kan Bully kan kepemilikan Amerika. Seharusnya kepemilikan Amerika tuh nggak secepat itu mecat pelatih biasanya. Dia bakal ngasih waktu, bakal ngasih progres, bakal Pochettino ngelindungin nggak pelatihnya. dipecat setahu gue. Dia Mutual mundur. agreement. Mutual Iya, agreement. Iya. Dan karena ada ketidaksepakatan soal rekrutmen dan Iya. penjualan Iya. pemain. Tapi gue harap rantai itu bisa putus di era Maresca karena betul Maresca yang butuh job ini dan gue rasa Chelsea bisa ngebantu dia dengan cara masih banyak tadi poin gue di awal, masih banyak pemain Chelsea ini sebenarnya udah dibeli dari tahun lalu tapi belum bisa main dan gue rasa itu bakal jadi berasa kayak pemain baru tanpa perlu mendatangkan pemain baru sekalipun. Itu jadi menurut gue salah satu Dengan keuntungan bagi Chelsea. catatan tetap ada menang-menangnya. Tapi kalau kalah-kalah lu mau pakai Susah. teori apapun Iya. tetap akan Susah. lewat. Coach, Itu Oke. tantangan sebenarnya. Tapi kan apa yang bisa ngebantu dia salah satunya menurut gue main di Liga Melon walaupun dikatakan Liga Melon tapi gue rasa itu benefit buat squad Chelsea. Liga Duku. Duku udah revisi sekarang Duku tapi itu benefit buat Chelsea dalam artian ini squad yang masih muda banget masih hijau lah artiannya apalagi udah nggak ada sosok leadership. Thiago Silva pergi juga tuh salah satu sosok leader jadi ini squad yang masih muda banget. Transisi kalau lu main di Champions League atau Eropa itu masih terlalu berat menurut gue turbulensinya. Tapi kalau main di Liga Duku dalam artian komposisi lawan-lawan yang masih di bawah lu, gue rasa dia harusnya bisa mulus nih di 6 bulan awal lah katakanlah hasil-hasilnya bisa implementasi gaya main juga. Jadi gue harap satu musim harusnya aman. Oke, kalau gitu good luck buat seluruh The True Blue fans Chelsea dimanapun kalian berada dengan pelatih baru kalian ini Enzo Maresca yang dari biru Leicester menjadi biru London. Good luck, semoga musim depan lebih membahagiakan dibanding musim ini. Dan jangan lupa buruan cek TikTok Jebret Media karena lagi ada Caca yang lagi flash sale T-shirt Indonesia Road to Paris dari 150.000 menjadi wow 90.000 aja nih. Buruan di Steal check deal. out. Ini steal deal ini. Betul. Kayak Enzo Maresca. Oke, kita bakal bahas topik yang gak kalah seru setelah yang satu ini. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.